bisa mencetuskan munculnya musculoskeletal disorders atau gangguan sistem otot rangka itu apa saja, jenis-jenis atau contoh ya, contoh musculoskeletal disorders itu apa saja, kemarin juga sudah kalian pelajari. Kemudian ketika kita mengelola sebuah sistem kerja, bagaimana sih meminimais MSD atau kita mengurangi potensi terjadinya musculoskeletal disorders itu bagaimana? Yang pertama, kita kemarin ada bagan ya, semoga saja teman-teman sempat baca dan mencermati. Ada sebuah bagan yang di langkah awal untuk meminimais MSD itu adalah risk assessment atau pengukuran ataupun penilaian risiko terjadinya MSD itu sendiri. Nah, risk assessment ini kita bisa gunakan metode-metode yang hari ini akan kita kenal. Jadi dengan sejumlah metode yang akan kita coba kenal hari ini, nanti kedepannya bisa dipakai untuk melakukan pengukuran risiko terjadinya MSD. Nah, kemudian setelah risk assessment, kita bisa mendapat gambaran prominent risk faktornya atau faktor-faktor risiko MSD-nya itu apa yang paling kentara atau yang paling dominan, sehingga itu sebagai pintu masuk kita untuk melakukan upaya intervensi ergonomi sehingga potensi MSD itu bisa kita tekan atau kita reduksi. Yang endingnya dengan intervensi ergonomi itu kita bisa memperbaiki kondisi sistem kerja yang lebih baik gitu ya. Jadi mengurangi risikonya, kemudian kita bisa wujudkan sebuah sistem kerja yang memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan produktivitas yang tinggi bagi pekerja. Oke, kita masuk ke sini. Seperti biasa, nanti jika ada pertanyaan silahkan bisa buka mic-nya, kemudian langsung bicara gitu ya. Dan saya berharap ada diskusi di antara kita, karena biasanya dengan adanya pertanyaan itu seringkali hal-hal yang terlupa saya sampaikan itu bisa kemudian teringatkan gitu ya, jadi nyambung gitu, jadi bisa lebih banyak hal terbahas. Oke, kali ini kita ke part 2 biomekanika. Kita ke analisis postur kerja ya, di mana analisis postur kerja ini kita pakai sebagai satu langkah untuk mengukur potensi risiko terjadinya musculoskeletal disorders atau gangguan sistem otot rangka. Ada banyak metode yang nanti secara nama kita akan kenalkan, cuma yang akan kita bahas tidak semuanya, karena satu dua metode saja sudah cukup memakan waktu ya, sehingga mungkin nanti yang lain materi atau buku ataupun panduan dari metode itu akan saya share di drive yang linknya sudah saya berikan di grup. Oke, kemudian untuk kali ini kita akan mencoba melakukan identifikasi faktor risiko terjadinya work musculoskeletal disorders. Kalau dari kemarin kan MSD gitu ya, di sini ada W ada di depannya work related musculoskeletal disorder. Jadi gangguan sistem otot rangka dalam sebuah pekerjaan. Nah, ada banyak metode, diantaranya adalah yang pertama Workplace Ergonomic Risk Assessment atau WERA, kemudian ada Rapid Office Strain Assessment atau ROSA, ada Rapid Upper Limb Assessment atau RULA, kemudian Rapid Entire Body Assessment atau RIBA, kemudian ada Job Strain Index atau GSI, kemudian ada Quick Exposure Checklist atau QEC,
Kemudian ada Naies Lifting Index, ada Liberty Mutual Force tables atau Snook tables, dan juga push pull carry force kalkulator. Nah, mungkin ada lagi lain yang belum saya sebutkan di sini. Silahkan nanti bisa masing-masing bisa coba memperkaya referensi ya. Nah, kemudian yang saya bold itu yang akan kita bicarakan ya, dan itu yang banyak dipakai oleh teman-teman mahasiswa untuk TA. Namun kita dari tim dosen kakak ergonomi itu juga mencoba memberikan warna yang berbeda pada TA di setiap periodenya. Misalnya kalau sampai saat ini Rebarula itu sudah sangat jenuh gitu ya, udah banyak TA yang menggunakan Rebarula, sehingga kemudian kita coba combine, kita coba tawarkan. Misalnya Pak Farid itu udah mulai ke Wira, kemudian kalau QEC saya udah lama sebenarnya, udah pernah membimbing TA dengan QEC itu di anak angkatan 2014, cuma kayaknya followernya atau pengikutnya nggak seperti Rebarula. Kalau Rebarula itu banyak sekali sampai saat ini, tapi yang QEC ini relatif lebih sedikit, meskipun saat ini saya juga pegang TA yang menggunakan QEC. Nah, kita coba kenal satu per satu ya. Cuma kemarin di kelas A saya coba kenalkan pengenalan dulu, tapi waktunya ternyata habis di situ, sehingga nanti mungkin di kelas ini saya langsung ke satu metode dulu, kemudian nanti yang lain kita bisa share, dan jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup, atau mungkin jika yang berminat untuk penelitian atau yang lain boleh menghubungi saya secara langsung. Oke, ini adalah recap atau summary ya, perbandingan antara 5 metode yang tadi saya bold ya. Tadi yang saya bold 4, ini tambah OWASP. Jadi ada QEC, kemudian OWASP, RULA, REBA, dan Naies Lifting Equation. Nah, yang dari QEC sampai REBA itu punya kesamaan bahwa keempatnya itu merupakan metode yang dipakai untuk postural analysis, yaitu untuk analisis postur tubuh manusia. Sementara Naies Lifting Equation itu bukan untuk postural analysis, tapi dia untuk analisis pada material handling task atau penanganan material. Nah, kemudian di antara 4 yang sama dalam lingkupnya di postural analysis itu ada satu yang berbeda, yaitu RULA. Kalau QEC, OWASP, kemudian REBA itu analisis dilakukan pada whole body atau keseluruhan tubuh manusia ya. Postur di keseluruhan tubuh manusia, meskipun nanti masing-masing punya titik-titik atau dimensi-dimensi tubuh tertentu yang dianalisis. Nah, bedanya kalau RULA itu sesuai namanya upper limb. Jadi dia bukan seluruh tubuh, tapi dia dari separuhnya ke atas, separuh bagian atas atau upper. Jadi dari pinggang ke atas. Untuk yang kaki sebatas untuk pertimbangan dari sisi force-nya. Nah, ini, dan nanti masing-masing metode ini punya tahapan yang berbeda, mesti secara umum sama ya, bahwa kita yang pertama harus menentukan pekerjaan yang akan kita analisis itu apa ya. Atau misalnya dalam satu UMKM pembuatan alat rumah tangga dari aluminium, ada wajan, ada ketel, ada panci, dan sebagainya. Di situ ada mulai dari peleburan, ada mungkin pencetakan, ada pengikiran,
ada finishing, atau mungkin ada yang lain. Nah, dari sekian tahap itu mana sih yang seharusnya kita atau yang akan kita assess, yang akan kita ukur. Itu harus kita tentukan terlebih dulu. Bagian mana atau pekerjaan mana yang akan kita analisis. Tentunya pemilihan pekerjaan yang akan kita analisis itu juga ada rasionalisasinya atau ada dasarnya. Misalnya karena kita kedepannya itu akan melakukan perbaikan ya pada kondisi sebuah sistem kerja, maka kita akan lebih baik kalau memprioritaskan analisis pada area-area yang memiliki potensi masalah yang lebih besar. Misalnya kalau terkait postur, mungkin kita saat observasi itu melihat ya secara keseluruhan mana postur yang paling awkward atau paling janggal. Taruhlah semuanya membungkuk gitu ya. Pekerjaannya di setiap tahapan itu ternyata membungkuk. Kita bisa mana yang paling membungkuknya itu sudut simpangannya paling gede atau itu sampai kayak nungging semua. Nah, mana yang durasi membungkuknya paling lama, mana yang frekuensinya paling banyak, frekuensi pengulahan membungkuknya paling banyak, atau mana yang area mana yang paling banyak terjadi cedera ataupun kecelakaan kerja. Nah, gambaran-gambaran itu bisa menjadi dasar bagi kita selaku analis untuk memilih atau menentukan task mana atau pekerjaan mana yang akan kita ukur terlebih dahulu. Meskipun harapannya nanti semua bagian itu akan mendapatkan analisis gitu ya, sehingga semuanya akan terbenahi atau pendekatan ergonominya, intervensi ergonominya itu bisa kita lakukan secara concurrent atau secara keseluruhan sehingga semuanya akan menjadi baik. Tapi ya itu harus dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian analisis karena sangat tidak mungkin kita menganalisis hal yang luas dalam satu waktu. Contoh gini, saya beberapa kali itu membawa lebih dari satu mahasiswa ke satu UMKM atau ke satu sentra industri untuk TA, untuk melakukan penelitian di situ. Contohnya saya rumah di Magelang ya, kemudian dekat tempat tinggal saya itu ada satu sentra industri sapu rayung di mana hampir setiap rumah itu membuat sapu rayung. Nah, waktu itu saya terpikir untuk melakukan penelitian di situ, tapi kalau saya sendiri, nah ada keterbatasan ya untuk menyentuh banyak bidang, sehingga waktu itu saya bawa 6 mahasiswa. Mahasiswa yang pertama itu TA-nya melakukan analisis postur dengan metode REBA, dan itu dia mengukur potensi risiko di semua tahapan sapu rayung, mulai dari tahap pertama sampai sapu rayung itu jadi. Output dari TA dia itu adalah gambaran level kategori risiko MSD di setiap tahapan proses berdasarkan skor REBA yang diperoleh di analisis dia. Dia dapatkan bahwa yang paling tinggi potensi risiko MSD-nya adalah di bagian perakitan sapu rayung. Jadi mengikat rayung itu yang paling tinggi. Nah, kemudian itu dimasuki satu mahasiswa lagi, saya bawa satu mahasiswa, waktu itu yang pertama itu Vera, kemudian kedua kita itu masuk melanjutkan, kemudian dia menggunakan metode yang lain yaitu QEC, Quick Exposure Checklist, dengan harapan tadi udah dapat gambaran tentang dari REBA, kemudian kita masuk pakai QEC dengan gambaran penilaian dari operator dan dari
atau dari si peneliti. Nah, kemudian hasil dari QEC-nya si Dita itu menunjukkan bahwa nanti saya coba tunjukkan papernya ya. Dia mendapatkan hasil bahwa di stasiun pengikatan Sapurayung itu di tas nomor 2 memiliki skor exposure skor yang paling tinggi. Nah, kemudian dia juga menganalisis bagian mana yang paling tinggi momen gaya yang bekerja gitu. Kemudian ada satu mahasiswa lagi masuk mencoba membuatkan alat bantu untuk mengurangi momen gaya yang terjadi pada paha. Waktu itu ada satu mahasiswa putra yang membuatkan alat penarik tali Sapurayung. Kemudian ada lagi yang masuk untuk penataan layout dengan pertimbangan 5S. Kemudian habis itu mahasiswa kelima masuk untuk studi gerakan. Nah, studi gerakan kalian belum belajar ya, nanti di metode pengukuran kerja kalian akan belajar tentang motion study. Nah, kemudian mahasiswa yang terakhir itu membuatkan alat tapi di aktivitas yang skor rebanya itu nomor 2 tingginya, besarnya skor rebanya. Dan itu sebenarnya bisa berkesinambungan dengan banyak mahasiswa yang masuk ke area UMKM Sapurayung itu. Nah, ini contoh ya, contoh untuk decide on task to be assessed atau pekerjaan mana yang akan dianalisis. Ini penting karena itu akan memberikan frame, akan memberikan batasan lingkup dari penelitian ataupun assessment yang dilakukan. Nah, ketika sudah dipilih, maka kemudian kita conduct the assessment atau melakukan assessment itu apapun metode yang digunakan, entah itu QEC, entah itu REBA, OAS, kemudian RULA, kemudian Snoop tabel dan sebagainya, maka disinilah penelitian atau asesmen itu dilakukan. Kemudian nanti scoring atau menghitung skornya sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, setelahnya menginterpretasikan, oh jatuh skornya sekian, misalnya dengan REBA jatuh skornya kok 11. Nah, berarti dia masuk kategori sangat tinggi risikonya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka harus ada investigasi lebih lanjut terkait faktornya, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya bagaimana? Itu perlu ditelaah lagi faktor risiko yang dominan. Kemudian setelah ada interpretasi, ada rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikan itu pun perlu kita tinjau kembali, direfleksikan apakah masih ada hal yang belum tersentuh untuk diperbaiki. Nah, ini bisa menjadi pijakan untuk perbaikan selanjutnya. Karena kita memang prinsipnya adalah continuous improvement gitu ya. Ini secara umum sebenarnya setiap metode tadi mengikuti langkah ini. Nah, saya coba langsung ke REBA dulu ya, karena ini nanti yang akan dipakai untuk praktikum. Jadi kita ke REBA dulu. Rapid Entire Body Assessment. Jadi sesuai dengan namanya entire body, maka semua bagian tubuh atau seluruh bagian tubuh dari atas sampai kaki ya, dari atas sampai bawah itu menjadi area analisisnya. Nah, nanti di REBA itu ada titik-titik tertentu yaitu leher atau neck, kemudian trunk ya, batang tubuh atau di bagian punggung, kemudian ada kaki, kemudian lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan. Nah, selain bagian-bagian itu ada hal yang dipertimbangkan nanti di dalam REBA, yaitu dari sisi beban, kemudian coupling dan activity. Nah,
Nih ya, ini barusan sudah saya sampaikan bagian-bagian yang akan disentuh oleh Reba dalam analisisnya, di mana nanti ada grup A dan grup B. Grup A itu terdiri dari bagian leher, kemudian batang tubuh atau terang, kemudian ada kaki. Sementara yang B itu ada lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan atau wrist. Nah, kemudian tahapan Reba ini sama sebenarnya ya dengan rula. Cuma bedanya rulanya itu hanya di upper atau di bagian atas, separuh atas, kakinya enggak dianalisis. Nah, yang pertama adalah merekam postur. Jadi karena hasil rekaman posturnya itu yang nanti akan menjadi bekal kita untuk mengukur berapa sih besarnya sudut penyimpangan postur tubuh si pekerja. Nah, menyimpangnya itu nanti kita lihat ya ketika kita coba buka guidance untuk Rebanya. Di situ ada gambar-gambarnya ya, kita bisa lihat. Nah, bagaimana merekamnya? Nah, ini kita memang butuh alat bantu ya, video recorder. Kemudian lebih dari satu juga karena kita mesti merekam dari beberapa arah, yaitu dari sisi kanan, dari sisi kiri, dan juga dari depan. Kenapa harus demikian? Kenapa nggak hanya dari satu arah saja? Karena kita butuh gambaran yang lebih representatif. Kanan dan kiri itu karena postur kaki kanan dan kaki kiri, postur lengan atas bawah di kanan dan kiri itu besar kemungkinan berbeda selama mereka beraktivitas. Kecuali mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kanan dan kiri itu selalu simetris dalam posturnya. Ini bisa misalnya dari satu sisi saja. Cuma mayoritas pekerjaan itu gerak tangan kanan dan kiri serta kaki tangan dan kiri itu akan membentuk postur yang berbeda. Maka itu kenapa harus kanan dan kiri direkamnya. Nah, dengan rekaman video itu kemudian nanti akan menjadi bekal bagi kita ketika kita sudah tidak ada di lapangan untuk kita ulik gitu ya. Kita amati kembali, kita ulang-ulang, kita capture postur per postur, karena misalnya mengikir atau menghaluskan wajan aluminium itu pasti akan membentuk banyak postur, sehingga nanti postur mana yang akan kita analisis itu pun perlu juga ditetapkan. Nah, kegiatan merekam ini juga seringkali di lapangan mendapat kendala, seperti misalnya saya dan tim itu, jadi sebenarnya tim dosen di KK Ergo itu KK adalah kelompok kompetensi ergonomi ya. Di prodi kita dosen-dosen dibagi dalam 3 kelompok kompetensi yang khususnya di Ergo itu ada kelompok keilmuan atau kelompok kompetensi ergonomi dan desain produk. Nah, itu ada 8 dosen, saya, Pak Tri, Pak Afan, Pak Agung, Pak Oka, Pak Farid, Bu Isana. Nah, masing-masing kami pun ergonya berbeda-beda. Misalnya saya sebenarnya lebih banyak ke ergo kognitif. Kemudian Pak Agung itu lebih ke biomekanik, Pak Farid itu lebih ke makro, Pak Tri lebih ke ergo lingkungan. Kemudian Bu Isana itu beliau ke lingkungan juga dan green ergonomik. Pak Afan itu lebih ke safety K3, kemudian Pak Oka itu ke product design juga. Nah, saya kembali ke cerita kami bahwa kemarin periode tahun lalu kakak Ergo itu melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan Balai K3 Jogja untuk
untuk mendampingi nelayan di pantai sepanjang Gunung Kidul, sehingga kami memang berkoordinasi dengan ketua paguyuban nelayan se-Gunung Kidul gitu ya. Kemudian waktu itu kami melakukan penelitian di Pantai Sadeng dan di Pantai Baron. Nah, kemudian saya coba cerita yang di Sadeng ya, karena yang di Baron saya bukan, kebetulan yang di Sadeng saya ketuanya gitu. Di Sadeng itu kami akan melakukan analisis dengan reba, karena melihat ada potensi terjadinya musculoskeletal disorder dari banyak aktivitas. Ada 2 penelitian yang dilakukan di Sadeng, 1 pembongkaran ikan di atas perahu dari perahu, kemudian yang satunya pemindahan ikan ke tempat pelelangan ikan untuk ditimbang. Untuk yang di Palka saat ini sedang dikerjakan mahasiswa TA, kemudian untuk yang pemindahan ikan itu sudah selesai. Nah, waktu itu kami sudah dari Jogja sudah membawa tripod 3, membawa kamera, pokoknya alat-alat lengkap gitu ya. Kemudian kita sebelum perahu merapat itu kami udah posisikan kamera-kamera itu di mana sesuai dengan prosedur. Cuma ternyata ketika mulai aktivitas pemindahan dan penimbangan ikan itu mulai berjalan, 1 tripod kami itu tidak bisa diposisikan di tempat yang semestinya, karena itu mengganggu atau menghalangi pergerakan si nelayan untuk memindahkan ikan ke mobil pembeli. Jadi ikan yang dipindahkan itu 1 kali memindahkan beratnya rata-rata 100 kg dipikul oleh 2 orang. Nah, sehingga satu sudut kita tidak bisa mendapatkan gambaran. Kemudian ternyata satu lagi itu tidak bisa, karena dari sisi kanan operator satu itu tidak bisa kami pasangi tripod karena ada petugas TPI yang itu mengamati penimbangan dan mencatat. Nah, itu sehingga kita cuma dapat dari 1 view saja. Nah, seperti ini. Jadi di lapangan penelitian itu seringkali mendapat halangan, sehingga kita harus berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan gambaran yang representatif terkait postur itu untuk kepentingan penelitian atau asesmen kita. Nah, sempat terpikir untuk kita simulasikan di lab. Cuma pada akhirnya kita kesulitan karena bebannya berat banget, 100 kg. Kami kesulitan untuk mendapatkan orang yang mampu dan sanggup untuk mengangkat beban 100 kg itu. Dan kami kan harus bertanggung jawab atas resiko, kalau bukan orang yang terbiasa mengangkat berat ya, nanti justru ada cedera di situ. Nah, itu sedikit cerita terkait hambatan yang mungkin ada ya di masing-masing penelitian. Nanti akan ada banyak warna tantangannya gitu ya, tapi untuk merekam postur itu salah satunya seperti itu. Kemudian ketika postur sudah terekam gitu ya, kita menentukan sudut simpangan pada postur pekerja, kemudian menentukan berat beban. Ini ya ditimbang kalau berat ya. Kalau kemarin kami karena kita nungguin sehari pembongkaran ikan dari mulai sampai selesai. Nah, kita ikut nunggui, kita tahu catatannya, kemudian kita rata-ratakan. Kemudian kopling itu pegangan ya, ketika melakukan material handling, ketika melakukan pekerjaan itu beban yang disandang itu kopling pegangan ya, yang bisa diakses oleh si pekerja itu kondisinya seperti apa. Nanti ada levelingnya, kita lihat di panduan reba. Kemudian juga kita menilai aktivitinya, apakah ada yang statis, baik itu statis dalam posisi berdiri atau duduk dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 1 menit, apakah ada repetisi yang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, dan sebagainya. Kemudian habis itu perhitungan skor reba. Nah, kemudian kita bisa menentukan kategori risikonya itu apakah ringan, medium, tinggi, atau sangat tinggi berdasarkan skor tadi. Oke, kemudian ini adalah worksheet dari reba. Nanti kita lihat jelas dengan contoh sekalian. Kemudian
ini adalah kategori tindakan atau rekomendasi perbaikan berdasarkan skor reba hasil perhitungan. Jadi kalau 1 itu minimum kita bisa abaikan, artinya kita nilai bahwa itu aman gitu ya, sehingga tidak ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sementara ini semakin naik 2, 3, 4, 7 sampai 7, kemudian 8 sampai 10, dan 11 lebih itu berjalan dari kecil, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, ketika sudah terbaca level-level risikonya, maka di situ menandakan ada perbaikan yang harus dilakukan tergantung dari levelnya. Kalau masih kecil ya porsi perbaikannya juga kecil. Tapi kalau yang sudah 11 plus itu sangat tinggi, maka dari perbaikannya itu dituntut segera. Gitu ya. Secepat mungkin harus dilakukan perbaikan. Kita coba masuk ya ke rebanya dulu supaya mendapat gambaran utuh dulu dari reba, kemudian nanti semoga saja masih ada waktu untuk ke metode yang lain. Kita ke buku panduan reba. Ini sebenarnya teman-teman bisa akses di Ergo Plus ya. Jadi ada laman webnya sendiri di Ergo Plus itu, kemudian di sana tersedia banyak panduan, baik reba, rula, NAIES, kemudian ada juga, saya lupa Wera ada enggak ya, dan masih ada panduan-panduan lain juga terkait intervensi MSD. Nah, kita coba ke langkah-langkahnya ya. Namun sebelumnya di sini dijelaskan bahwa reba itu merupakan alat ya, merupakan alat yang dipakai untuk melakukan assessment ya di dalam ergonomi atau pengukuran, dan dia menggunakan proses atau langkah-langkah yang sistematis untuk mengevaluasi keseluruhan postur tubuh manusia ya. Kaitannya nanti analisisnya adalah pada potensi musculoskeletal disorder dan juga risiko-risiko lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian dalam pelaksanaan analisis dengan reba itu nanti kita akan dibantu dengan worksheet. Sebenarnya itu cuma 1 lembar ya, 1 halaman worksheet saja yang sudah mencakup grup A, grup B sampai nanti perhitungan skor akhir reba. Nah, dengan worksheet itu kita bisa melakukan evaluasi ya yang dijalankan di dalam reba. Kemudian kita selain posturnya, itu juga bisa menilai tadi couplingnya, repetisinya, kemudian activity-nya itu seperti apa. Nah, ada tool lain yang bisa dipakai untuk membantu reba, nanti saya tunjukkan. Ada sebuah Excel ya, Excel yang sudah disiapkan, kita tinggal masukkan besar skornya ya, besar skornya ke Excel itu, kemudian dia sudah akan jadi algoritmanya sudah dipasang, dia akan mengkalkulasi sesuai dengan tahapan-tahapan rebanya. Nah, ini ada ya, mana di dalam worksheet ini tercantum semuanya dari analisis leher, kemudian analisis strang atau punggung ya, badan tubuh, analisis kaki, kemudian di kelompok B ada analisis lengan atas, analisis lengan bawah, analisis postur dari wrist atau pergelangan tangan, kemudian ini tabel perhitungan dari setiap kelompok tadi atau setiap grup ya. Kemudian ini akumulasi dari tabel A dan tabel B ya, hasil perhitungannya dimasukkan ke tabel C. Ada juga analisis force-nya atau load skornya. Kemudian ada coupling, ada activity sampai nanti didapatkan skor akhir reba. Nah, ini agak buram ya, kita coba ke
bawah nanti ada yang lebih jelas. Nah, kemudian ini yang tadi sempat saya tunjukkan di PowerPoint, skor rebanya dari itu bisa diabaikan ya risikonya. Jadi aksi perbaikan atau tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Kemudian 2-3 itu low risknya, 4-7 itu medium, 8-10 itu high risk, kemudian 11 ke atas itu very high risk, sehingga ada perubahan. Nah, kita mulai analisis rebanya ya dengan menggunakan sebuah contoh. Jadi di sini ada gambar seseorang yang sedang beraktivitas, sedang bekerja dengan postur tertentu. Nah, ini Mbaknya sedang melakukan sebuah pekerjaan dengan postur seperti ini ya, yang sudah di capture, yang sudah diambil fotonya. Nah, foto inilah yang kemudian akan menjadi bekal dalam mengukur simpangan sudutnya. Misalnya ini punggung idealnya itu harus lurus. Jadi kalau posisi pekerjaan duduk, maka duduknya juga harus duduk tegak. Punggungnya harus lurus vertikal. Tapi ini ada penyimpangan membungkuk. Selain itu dia miring. Nah, itu yang kemudian akan kita ukur berapa penyimpangan dari ini, dari posisi ideal ke posisi dia saat ini. Berapa derajat sudut yang terbentuk. Nah, nanti dari besarnya sudut simpangan itu akan mengarahkan kita pada skor yang harus diberikan. Kita coba lihat satu persatu ya. Nah, ini tabel tadi atau worksheet reba tadi. Jadi kalau untuk analisis leher, ini ada panduannya bahwa leher itu seharusnya posisinya adalah lurus dengan trunk. Jadi punggung lurus, vertikal, kemudian leher juga demikian. Pandangan itu seharusnya adalah lurus ke depan. Nah, kita bisa pakai patokan arah wajah, arah mata memandang itu kemana. Semakin kepala itu menunduk, maka itu menandakan bahwa sudut flexion dari leher itu semakin besar. Jadi ini yang pertama dengan skor +1 itu ketika flexionnya si leher itu antara 10 sampai 20 derajat. Jadi dia nunduk dengan kemiringan tulang leher itu 10 sampai 20 derajat. Maka dia akan mendapat, dalam analisisnya kita akan taruh skor +1. Nah, titik pusat untuk mengukur sudutnya adalah di sini. Jadi di pangkal tulang leher. Ya, jadi tengah antara ini kanan bahu, kiri bahu, kemudian di tengah leher itu. Ini adalah titik untuk awal untuk mengukur sudutnya. Nah, kemudian kalau dia semakin menunduk dengan sudut lebih dari 20 derajat, maka skor yang harus diberikan adalah 2. Ini flexion. Flexion itu nunduk atau menyimpang ke arah depan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah penyimpangan ke arah belakang atau flexion, extension. Kalau extension itu orangnya dongak. Jadi misalnya benda kerja ada di atas kepala, dia mau melihat maka dia akan menengadahkan kepala. Itu si leher mengalami extension. Nah, untuk extension berapapun extensionnya, maka itu sudah terhitung +2. Kenapa gede dari penyimpangan sekecil apapun ke arah extension? Karena extension itu posisi yang sulit, sehingga resiko terjadi MSD-nya jauh lebih besar dibanding flexion, gitu ya.
Jadi kalau kita lihat deflection sudut kecil dengan maksimal 20 itu skornya kecil plus 1. Tapi akan menjadi plus 2 ketika flexionnya semakin besar karena itu semakin beresiko. Sementara di extension itu berapapun maka plus 2. Nah, selain itu ada kemungkinan leher itu bukan hanya nunduk, bukan hanya menyimpang ke depan, bukan hanya menyimpang ke belakang, tapi ada kalanya leher harus kepuntir. Karena selain posisinya lebih bawah dari mata, kemungkinan benda kerja juga ada serong ke kanan dan juga serong ke kiri posisinya. Yang itu membuat si kepala harus menoleh dan leher harus terpuntir. Maka ketika ada kejadian twisting atau puntiran di leher, skornya ditambah dengan plus 1. Kemudian ada juga mungkin leher harus miring. Kalau di slide yang pertemuan minggu lalu, saya sempat tunjukkan gambar seorang dentis, seorang dokter gigi yang sedang melakukan perawatan gigi pasien. Dia mengalami awkward posture. Lehernya harus agak miring karena memang area pandang dokter atas gigi yang sedang dirawat itu sangat terbatas. Gigi dalam ruang, apalagi kalau gigi bungsu gitu ya di paling akhir, dia hanya mengandalkan melihat kondisi gigi itu melalui cermin yang sangat kecil, sehingga seringkali punggung dan leher dari si dokter itu harus miring, harus dimiring-miringkan untuk bisa melihat dengan jelas. Nah itu, maka ketika terjadi side bending itu ditambah dengan satu lagi, sehingga kalau ada leher maju 20 derajat berarti plus 1, kemudian ternyata dia terpuntir maka plus 1 lagi jadi plus 2, kemudian ternyata dia side bending juga atau miring maka plus 1 lagi sehingga ada 3. Nah, kalau dalam kasus mbaknya yang tadi ditunjukkan gambarnya di atas itu dia skornya adalah plus 1. Kita lihat di belakang mungkin ada ya, di bawah. Oh ini untuk terang, untuk leher nggak ada ya. Oke, jadi kalau plus 1, kalau hanya plus 1 berarti dinilai bahwa leher si mbak tadi yang gambarnya ada di atas itu mengalami flexion di antara 10 sampai 20 derajat. Maka skornya 1 dimasukkan di sini. Oke. Nah, kemudian untuk masuk ke tabel A-nya, untuk masuk ke tabel A-nya, maka si angka 1 tadi dimasukkan ke sini. Ini neck, ya. Nah, kemudian ini tabel A itu memuat neck, leg, dan trunk, leher, punggung, dan juga kaki. Nah, kemudian kita lanjutkan ke posisi trunknya. Sama seperti tadi, tapi lebih banyak nih. Kalau lurus, 0, jadi tidak ada penyimpangan, lurus ya, dia plus 1. Kemudian kalau extension, punggung itu ketarik ke belakang gitu ya. Extension dia plus 2. Kemudian kalau flexion membungkuk misalnya dari 1 derajat sampai 20 derajat, maka dia plus 2. Kalau melebihi 20 derajat sampai nanti 60 derajat, maka plus 3. Kalau lebih dari 60 derajat, maka plus 4. Nah, ini penyimpangan postur dan juga skor yang diberikan. Kemudian ada seperti di leher tadi,
Kalau punggung terpuntir, maka dia plus 1. Kalau punggung miring, maka dia plus 1 lagi. Punggung bisa terpuntir? Bisa. Kalau posisi benda kerjanya itu tidak tepat di depan si pekerja. Dan pekerja tidak merubah arah tubuhnya secara keseluruhan dari atas ke bawah. Tapi dia hanya membelokkan badan bagian atas ke lokasi samping, misalnya di mana benda kerja itu berada, maka itu ada sudut asimetrik ya, ada sudut puntiran tubuh yang terjadi, maka di situ terjadi twisting atau body twisted ya, jadi tubuh terpuntir. Maka di sini harus ditambahi 1. Gitu. Nah, dari mbaknya tadi itu 3. Kalau 3 kita lihat berarti ada tambahan tuh. Plus 2, skor plus 2 diberikan pada posisi terang, yaitu 0 sampai 20 derajat. Nah, flexionnya si mbak tadi adalah 0 adalah di antara 0 sampai 20 derajat, sehingga plusnya 2. Skornya adalah plus 2. Kemudian ditambahi 1 karena terjadi side bending, terjadi kemiringan tubuh. Jadi terlihat bahwa pekerja itu miring sekitar 10 derajat, sehingga total skor untuk analisis terang itu adalah 2 ditambah 1, sehingga ada 3. 3 inilah yang kemudian masuk ke sini. Dan ini dimasukkan ke tabel A itu di sini, di posisi biru ya, terang. Oke, sampai sini bisa diikuti. Jika ada pertanyaan, silahkan sebelum kita lanjutkan ke analisis kaki. Ya, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo, sepi? Nggak pada tidur kan? Tidak, Bu. Gimana? Ya, jadi tanda panah itu hanya menunjukkan bahwa bentar, saya ke ini. Tanda panah ini hanya menunjukkan bahwa angka ini dimasukkan ke sini. Bahwa angka ini dimasukkan ke sini, gitu ya. Kemudian nanti sama saja di kaki mendapatkan skor 1, dimasukkan ke sini, gitu. Jadi yang di shading gray itu adalah areanya neck, ya, leher. Yang di shading biru itu adalah areanya terang, hasil analisisnya punggung tadi. Kemudian yang orange ini adalah kaki. Nah, kaki dapat 1 gimana? Nah, di kaki itu yang menjadi pertimbangan yang pertama adalah apakah, jadi reba itu dipakai untuk pekerjaan di mana kaki itu dipergunakan untuk aktivitas. Jadi kalau kaki nggak dipergunakan, biasanya menggunakan rula kalau misalnya duduk gitu ya. Meskipun ada juga sih reba yang dipakai di duduk, ya. Cuma ada penyesuaian tertentu, ada yang kayak gini aja scoring. Nah, kaki di sini kalau kaki beban itu tertumpu di 2 kaki secara seimbang, maka skornya adalah plus 1. Tapi kalau beban hanya tertumpu pada 1 kaki, maka dia plus 2. Kemudian kalau kaki itu tidak lurus, artinya ada sudut yang terbentuk pada kaki, maka itu ada penambahan plus 1 dan plus 2
tergantung dari besarnya sudut yang terbentuk pada kaki. Semakin kaki nekuk gitu ya, maka postur itu akan semakin tidak kokoh, sehingga skornya itu semakin gede gitu. Nah, untuk Mbak tadi yang ada di gambar itu dia dikasih +1, berarti dia kakinya seperti ini. Beban di kaki itu terbagi secara bilateral ya, di kedua kaki secara merata, maka dia dikasih +1. Kemudian ketika kita sudah melakukan analisis dan kita sudah jatuhkan skor leg itu 1, maka kita masukkan ke sini, ke tabel A. Nah, kalau ini sudah semua, sudah kita dapatkan skor untuk leher, skor untuk leg, kaki, dan skor untuk trunk, maka kemudian kita tentukan berapa sih skor untuk tabel A atau langkah di grup A. Nah, ini leg-nya ada di area 1 ya. Kemudian leg-nya 1, di sini 3, maka kita cari di sini yang pertemuan dari ketiganya. Nah, ini nggak mungkin yang leg itu dari 1 sampai berapa ini? Leg itu 1 sampai 4, tapi tidak mungkin kita jatuhkan di sini. Karena dia leg-nya di 1 gitu ya, meskipun ini leg-nya memungkinkan sampai sana. Sehingga di sini kita dapat berapa? 2. Yang merupakan pertemuan trunk 3, leg 1 dan leg 1. Gitu. Bisa dipahami. Jadi di sini nanti 2 yang dilingkari. Dan ini nanti yang kemudian akan digabung dengan nilai, ditambahkan dengan skor beban untuk kemudian hasilnya masuk ke tabel C. Tapi sebelumnya sampai sini dulu. Bisa dipahami? Jadi ini nanti, nah, ya ini nanti berarti 2, kita lihat ya di belakang. Nah, ini dapatnya adalah 2. Karena pertemuan dari leg 1, leg 1, dan trunk 3. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah, ini adalah tabel grup A, ini tabel grup B, ini tabel grup C. Di mana grup C itu adalah kolaborasi atau perpaduan antara skor di grup A dan skor di grup B. Namun, yang masuk ke sini bukan 2 ini, tapi ketika skor ini sudah ditambahkan dengan skor activity, load score, atau berapa sih skor untuk beban yang ditangani. Ada pertimbangan, ini ya pilihan ya, load score itu kalau bebannya kurang dari 11 lips, maka no, lips itu pound ya, jadi di sistem USA. Tapi kita karena kita menggunakan metrik ya, sistem metrik atau sistem internasional, maka kita menggunakan kilo. Jadi untuk beban kurang dari 5 kilo itu adalah 0 skornya. Untuk beban dari 5 sampai 10 kilo maka 1 skornya. Untuk beban lebih dari 10 kilo 2. Nah, kemudian akan ditambahkan 1, skor 1 ketika saat menangani beban itu ada terjadi misalnya bawa beban 2 kilo antara posisi tenang dengan posisi ada guncangan kan jadi beda ya. Jadi ketika ada guncangan, ada gerakan, maka di situ akan ditambahkan 1. Gitu ya. Nanti sebenarnya ini bisa saya tunjukkan, tapi nanti harus bolak-balik. Nanti aja ya di belakang untuk yang Excel-nya saya tunjukkan ke kalian. Oke ya, sehingga kalau ini sistem Amerika, sistem USA memang beda. Dia ukuran beratnya adalah dengan lips atau pound. Jadi dia 11 lip,
dikurang dari 11 lips, kemudian 11 sampai 22 lips, kemudian lebih dari 22 lips, dan jika ada kebiasaan tadi. Tapi sama sebenarnya ini ketika dikonversi 11 lips itu ekuivalen dengan 5 kg. Gitu ya. Nah, ini untuk gambar postur mbaknya tadi, force-nya, load score-nya itu adalah 1. Karena bebannya di antara 5 sampai 10 kilo. Ada nggak penjelasannya ya di bawah ya? Tidak ada ya? Oke. Jadi untuk kasus yang kita jadikan contoh, di sini load score-nya adalah 1. Sehingga tabel A tadi dapatkan skor 2, ditambah skor beban 1, maka ada diperoleh skornya 3. Maka inilah yang masuk ke tabel C. Oke, 1 selesai ya skor A. Kemudian kita akan berpindah mengerjakan untuk tabel B. Di tabel B itu akan membantu kita dalam menganalisis upper arm atau lengan atas, lower arm atau lengan bawah, dan wrist atau pergelangan tangan. Nah, bagaimana untuk analisis masing-masing di tabel B itu? Kita lihat, ini di tabel B ya. Ini adalah lokasi lengan atas. Lengan atas itu lokasi standarnya atau posisi standar atau postur idealnya adalah dia sejajar dengan terang. Jadi ini lurus mepet gitu ya, tidak terangkat atau tidak terbuka menjauhi badan, tidak nyimpang ke depan, dan juga tidak nyimpang ke belakang. Nah, ketika ada penyimpangan lengan atas itu ke arah depan atau flexion 20 derajat, maka skornya 1. Demikian juga ketika lengan atas itu nyimpang ke belakang tubuh sebesar maksimal 20 derajat, maka plus 1. Nah, kalau extensionnya itu lebih dari 20 derajat, maka plus 2. Jadi nyimpang ke belakangnya lebih dari 20 derajat, maka plus 2. Kemudian kalau flexion nyimpang ke depannya 20 sampai 45 derajat, maka plus 2. Semakin naik penyimpangan flexionnya 45 sampai 95 derajat, maka plus 3. Semakin naik lagi lebih dari 90 derajat, maka plus 4. Ini ada rasionalisasinya kenapa semakin besar, karena orang akan semakin sulit, akan semakin tidak tahan lama ketika lengan atas itu dalam posisi semakin naik. Ya, sehingga plusnya semakin besar. Ini akan memperbesar skor reba nanti, sehingga akan membawa ke kesimpulan bahwa risikonya besar. Nah, kenapa kalau yang nyimpang ke belakang itu cuma kayak gini, nggak digambarkan sampai 90 derajat, karena itu sudah nggak mungkin. Yang ke belakang itu semakin terbatas gerak penyimpangannya. Kecuali untuk orang-orang khusus ya, yang sendinya itu sangat lentur, muter-muter ditekuk-tekuk, itu mungkin bisa. Tapi itu kan anomali ya, 1/sekian ribu orang mungkin. Nah ini ya, kemudian untuk lengan atas, ini analisisnya ada penyesuaian juga, akan diberikan plus 1 kalau dalam pergerakan tangan itu bahu terangkat. Bahu terangkat itu gimana? Nah, saat lengan atas di posisi tertentu, seringkali bahu menjadi terangkat, maka itu ditambah 1. Atau ketika lengan atas itu posisinya membuka ke samping,
ya, itu ditambah 1, membuka ke samping, jadi ketihaknya makin kebuka gitu ya. Semakin ke samping itu semakin nggak nyaman, resikonya semakin besar. Nah, di situ ditambah dengan 1. Kemudian ketika lengan atas itu tersupport, tersangga sesuatu alat mungkin ya, maka dia dikurangi 1. Kenapa minus? Ya karena bebannya kan kemudian tertopang di alat. Oke, gitu ya. Ini untuk lengan atas. Nah, ini dari gambar kasus Mbaknya tadi 6. Kenapa 6? Padahal di sini cuma sampai maksimal 4. Berarti ini ada penyesuaian yang ditambahkan. Coba kita lihat. In step 7, the right upper arm is raised more than 90 degrees. Jadi pada Mbaknya tadi lengan atas bagian kanan itu dia sampai bisa posisinya itu bahu sampai terangkat ya. Jadi kalau ini lengannya membuka sampai 90 derajat. Sehingga total skornya adalah plus 4. Jadi dia diambil yang ini. Karena kita lihat ya apa benar. Nah, ini lengannya terangkat sampai segini. Padahal harusnya ke sini. Ya, sehingga dia diberi skor 4. Nah, kemudian ada adjustment plus 2 karena bahunya keangkat nih. Karena posisinya sampai seperti ini, terus ini bahunya terangkat. Jadi bahunya sudah bukan dalam posisi normal lagi. Sehingga dia ditambahkan 2. Plus 2. Sorry. Oh iya ya. Kemudian ini plus 2 itu dari plus 1 dan plus 1. 1 karena shoulder atau bahunya terangkat, 1-nya karena lengannya kebuka ke samping. Jadi 4 plus 1 plus 1 jadinya 6. Gitu ya. Nah, 6 ini masuk ke tabel B di sini, di area merah, area upper arm. Oke, kemudian ini lengan bawah itu ketika dia membentuk sudut berapa nih? 60 sampai 100. 60 sampai 100 dari sini ya. Dari posisi normalnya, maka dia plus 1. Ya. Kalau lebih dari 100 itu adalah plus 2. Gitu. Sehingga ini plus 2 ya. Kalau dari kasus yang kita analisis tadi, dia plus 2. Kita coba lihat kenapa lower arm dikasih plus 2. Nah, ini. Skor plus 2 digunakan pada lengan bawah karena posisinya di luar dari posisi netralnya gitu ya, sehingga dia di plus 2. Nah, ini masuk tabel B. Oke. Nah, yang terakhir di B itu adalah pergelangan tangan. Posisi pergelangan tangan yang standar atau posisi normalnya itu adalah lurus dengan lengan bawah. Kalau dia ndonga extension ya, maksimal 15 derajat atau ke bawah 15 derajat, nekuk ke depan atau belakang 15 derajat, maka itu plus 1. 1 sampai 15 derajat gitu ya. Kedua arah itu dia plus 1. Kalau lebih dari 15 derajat, baik itu ke depan ataupun ke belakang, maka dia plus 2. Sorry, ini video saya enggak ini ya. Berat juga enggak ya. Oke. Jadi itu ya lengan uris. Jadi apakah nekuk ke depan atau nekuk ke belakang 15 derajat atau lebih, maka
dia di plus 2 gitu ya. Nah, ini kenapa 3? Nah, 3 itu diberikan karena nih, ada twisting, ada puntiran yang terjadi di pergelangan tangan, sehingga ada penambahan skor. A twisting adjustment of +1 was added to the position score of +2 for a total read score of +3. Jadi ada awalnya itu 2, tapi kemudian ada twisting sehingga menjadi +3. Dan 3 ini kemudian masuk ke tabel B. Nah, kemudian pertemuan dari 2, 3, dan 6 itu ada di sini. 9. Coba kita lihat ya. Apakah benar 9? Ya, ini ya. Ini 9. Tadi twistingnya ini. Ada penyesuaian ketika pergelangan tangan itu twisting atau bend, di situ ada tambahan +1. Oke, sehingga ini 2, 3, 6 ketemunya di 9. Skor postur B itu adalah 9. Sehingga dia masih harus mengikuti satu proses lagi, yaitu dengan mempertimbangkan coupling. Coupling itu adalah faktor pegangan atau grip ya, handle. Jadi di sini ada pertimbangan kalau handle-nya itu baik, dipegang nyaman, pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tidak kasar, tidak runcing, tidak menimbulkan potensi bahaya bagi tangan, maka dia bagus dan itu skornya 0. Tapi kalau dia tidak ideal gitu ya, acceptable but not ideal, kemudian itu diberikan level fair dengan skor +1. Nah, kemudian kalau ini sebenarnya susah gitu. Sebenarnya susah untuk dipegang. Mungkin gitu ya, masih bisa, tapi susah. Maka itu poor, buruk, dia +2. Nah, kemudian kalau nggak ada pegangan atau pegangnya itu harus awkward gitu ya, misalnya harus ketekuk, harus kemarin misalnya ada tertekan di bagian tertentu, kemudian menimbulkan potensi bahaya di bagian yang memegang itu gitu, maka itu masuk kategori unacceptable, nggak bisa diterima, maka skornya gede +3. Nah, dari mbaknya tadi ya coupling skornya adalah 1. Maka 9 dari skor postur B ditambah dengan 1 dari skor coupling diperoleh skor B itu 10. Maka 10 masuk ke sini, ke tabel C untuk di area skor B. Nah, pertemuan 3 dan 10 itu adalah 8. Ini adalah skor tabel C8. Nah, kemudian untuk sampai ke skor akhir reba, maka masih ada satu lagi yang diperhatikan, yaitu activity score. Nah, activity score analisisnya adalah jika satu atau lebih bagian tubuh yang harus menahan dalam posisi statis selama lebih dari 1 menit, baik itu dalam posisi berdiri ataupun dalam posisi duduk, maka dia ditambahkan +1. Atau kondisi kedua,
jika aktivitasnya itu terulang-ulang gitu ya, selama sebanyak 4 kali dalam durasi 1 menit, maka dia ditambahkan 1. Atau ketika ada satu gerakan, satu tindakan yang itu berada pada posisi yang atau postur yang tidak stabil. Nah, maka itu plus 1. Nah, dari aktivitas Mbaknya tadi itu 1, skornya 1. Coba ada ini enggak? Nih ya, kalau dari kopling tadi fair sehingga plus 1. Kemudian kalau activity, nah ini job requiring smaller action. Jadi area yang tersedia untuk melakukan gerakan itu terbatas gitu ya. Kemudian ada pengulangan 4 kali lebih dari 4 kali menit sehingga dia ditambahkan 1. Nah, maka di sini skor activity-nya 1. Total ya skor reba akhirnya adalah 8 plus 1, didapatkan 9. Kemudian 9 ini masuk mana? 9 itu mana tuh? Nah ini. 9 itu ada di high risk atau resiko tinggi, sehingga perlu ada lebih lanjut dan perlu ada diterapkan perubahan atau perbaikan dari postur tubuh si tadi. Nah, bagaimana perbaikannya? Tentunya rekomendasi yang kita berikan harusnya kita kembali ke step by step dari analisis reba yang sudah kita lakukan. Kita tinjau kembali apakah postur leher, apakah postur punggung, apakah postur kaki, kemudian apakah postur lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan yang memberikan sumbangan skor reba yang besar tadi, atau aktivitasnya, banyak statisnya, banyak repetisinya, sehingga itu yang perlu kita perbaiki, atau couplingnya yang sedemikian unacceptable gitu ya, sehingga perlu ada desain lebih baik, atau dari repetisinya ya, atau dari beban bobot bebannya yang terlalu besar sehingga itu perlu kita pertimbangkan untuk kurangi. Nah, ini analis harus ngulik itu ya, sehingga perbaikannya nanti bisa tepat gitu. Nah, reba sampai di sini selesai untuk reba. Semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Jadi final reba skornya di situ adalah 9. Saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan yang tadi saya bilang. Ada satu Excel yang bisa kita pakai. Cuma biasanya kalau anak-anak tak sarankan untuk pakai manual step by step tadi. Karena itu akan memberikan pemahaman reba itu algoritmanya atau langkah-langkahnya seperti apa. Kalau ini kita tinggal masukkan, tapi memang PR-nya reba. Jadi gampang itu masuk ke tabel-tabel tadi gampang. Cuma PR-nya adalah di mengukur sudutnya. Kalau TA biasanya anak-anak menentukan sudutnya itu yang sering miss. Memang itu ya nggak bisa persis banget ya, apalagi kan kita berdasarkan video, kemudian orang yang kita video juga pakai baju yang tebel gitu ya, maka kita kan potongan ininya juga nggak persis, tapi setidaknya jangan terlalu menyimpang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada satu media Excel yang bisa kita pakai untuk membantu analisis reba. Ini kemarin di penelitian saya menggunakan ini. Jadi ini misalnya subjek itu siapa yang menjadi kalau dengan kuesioner kayak responden gitu ya.
ini kalau di kasus saya itu operator 2, artinya nelayan yang kedua di postur 4. Jadi dalam penelitian aktivitasnya adalah memindahkan ikan dari lantai luar TPI ke lantai dalam untuk ditimbang. Ada 2 orang dengan bobot yang dipikul bersama itu 100 kg. Kemudian dari masing-masing itu saya capture ada 4 postur yang saya analisis. Jadi 4 postur operator 1, 4 postur operator 2. Sehingga Excel ini di masing-masing operator saya ada 4. Ini adalah Excel untuk operator 2 postur keempat. Itu ya. Tasnya atau tugasnya adalah memindahkan ikan ke timbangan. Asesornya saya sendiri, kemudian saya asesmennya dilakukan di tanggal 19 September 2022. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan tadi, activity ketika 1 atau lebih bagian tubuh yang dalam posisi statis dan tertahan lebih dari 1 menit dan seterusnya. Repeated atau terulang lebih dari 4 kali per menit gitu ya. Kemudian ini ada rapid larging in posture or unstable base. Kemudian ini coupling, ini load tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, itu yang pertama itu sebatas identitas dari penelitian yang dilakukan, gambaran gitu ya. Kemudian di worksheet yang kedua, bisa nggak ada kelihatan nggak ya? Nah, ini worksheet yang kedua, Worksheet yang kedua di sini saya tuliskan bahwa di analisis punggung, kemudian di analisis punggung saya mendapatkan atau saya kasih skor 5. Skor 5 karena apa? Karena mereka untuk postur 4 ya. Untuk postur 4 itu postur ketika mereka pas mau meletakkan ketimbangan sehingga dia sangat membungkuk. Dia membungkuk, kemudian ada puntiran sehingga kemudian ada skor postur dan skor penyesuaian dari puntiran. Maka saya kasih 5. Nah, ini tinggal diklik-klik aja sesuai dengan yang kita jatuhkan nilainya. Kemudian ini untuk leher itu 3 dengan pertimbangan yang ada ya. Kemudian untuk leg ini juga 3. Nah, ini kita tidak usah ngitung, maka di tabel A-nya akan ke isi. Jadi ini kalau ini 5, ini saya ganti 4. Nah, dia akan berubah. Ketika dia berubah, di sini akan berubah. Tapi ini mekanismenya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan secara manual dengan tabel-tabel tadi. Ini kalau ini saya ubah 1, maka di sini akan berubah. Di sini akan berubah. Gitu ya. Ini sebenarnya alat bantu saja sih. Atau kalau ini loadnya, tadinya kan saya kasih 2 karena lebih dari 10 kg. Kalau misalnya, ternyata 5-10 kg. Kemudian ini saya ganti 1 misalnya. Maka di sini akan berubah. Gitu ya. Tapi ini saya ganti lagi. Karena ini adalah dokumen penelitian saya. Oke, gitu ya. Nah, ini yang A, ini yang B sama. Ini upper arm itu ada 1 sampai berapa 6 ya karena ada penambahan tadi. Ini lower arm. Ini untuk wrist. Oke. Sama ini kalau saya ubah-ubah, misalnya ini saya ubah jadi 3 atau 5, maka di sini akan berubah. Sini akan berubah. Ini tadi berapa? Saya lupa. 4.
Nah, kita dan seterusnya. Ini load force, ini coupling, kemudian ini activity. Dan ini adalah yang merah, ini adalah skor akhirnya. Nah, kemudian Excel ini juga akan memberikan report untuk akhir. Nah, ini report. Oke, gitu sih. Ini alat bantu saja. Sebenarnya ada satu lagi. Nah, ini report 2-nya. Nah, ini report 2-nya. Yang tadi itu kita isi satu gitu ya. Kita 3 kita masukkan ke sini. Kemudian 5 kita masukkan ke sini, 3 kita masukkan ke sini, 3 kita masukkan ke sini. Nah, kalau ini kita tidak usah ngisi, kita cuma ngisi di sini aja. Kita coba ngisi di sini, di sini, di sini. Yang item-item ini yang harus kita isi. Sementara yang lain itu udah hasil perhitungan dan secara otomatis di sininya akan terisi. Lebih memudahkan sih kalau penelitian yang melibatkan banyak postur itu kita irit waktu, nggak harus ini copy tabelnya dan sebagainya. Tinggal satu sheet itu satu analisis. Kalau saya menganalisis 8 postur ya, karena 2 orang masing-masing 4 postur, maka ya saya punya 8 Excel. Yuk, ada pertanyaan. Saya coba tunjukkan paper saya. Mana ya? Nah, ini saya tunjukkan artikel ilmiah dari hasil penelitian kami yang di Pantai Sadeng ya. Saat ini masih menunggu publish, masih proses review di jurnal di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Kemarin saya sudah hampir putus asa, mau saya tarik karena kok nggak ada kabar-kabar gitu. Nah, ini analisis postur kerja nelayan pada aktivitas pemindahan ikan menggunakan metode REBA. Ini saya pasang semua itu nama dosen-dosen di KKRku. Jadi yang menjadi latar belakangnya adalah karena beban berat yang disandang ketika memindahkan, repetisi, kemudian juga tampak secara visual itu postur tubuhnya upward. Kemudian saya langsung ke sini ya. Nah, ini adalah postur yang kami analisis. Ini postur pekerja 1, ini postur pekerja 2. Jadi masing-masing pekerja saya ambil 4 postur. Ini hanya dari satu sisi karena keterbatasan ini yang sebelah sana kami tidak bisa pasang kamera karena ini mepet, ini petugas TPI, ini petugas tempat pelelangan ikan, ini posisinya. Dan kemudian kami lakukan sejumlah 32 pengukuran ya. Jadi dari video itu kami pecah-pecah, kita ambil 32 postur, kita ukur sudut simpangannya. Kemudian ini adalah sebuah artikel ilmiah sehingga hanya bagian-bagian tertentu yang kami tampilkan. Ini adalah skor untuk bagian-bagian tubuh yang dianalisis dalam REBA. Kemudian ada coupling,
kemudian ada activity ya, kemudian ada beban, ada besarnya beban yang ditanggung. Nah, ini skor untuk pekerja 1, skor pekerja 2, dan ini skor akhir untuk kedua pekerja tersebut. Semuanya masuk di risiko sangat tinggi. Ini tadi yang sudah saya tunjukkan ya. Oke. Itu sih. Ini contoh, dan satu penelitian masih menunggu pendadaran di minggu depan, itu yang di perahunya. Oke, mungkin Reba cukup. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami untuk Reba? Cukup lama juga ya, satu metode. Bisa dipahami ya? Baik, saya sambil set presensi ya. Nah, bentar. Ini kelas C ya. Ketemu saya pasca UTS kan udah 2 kali ya. Udah 2 kali ini ya, online ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang kemarin kita presensi nggak? Yang pertemuan kemarin. Ingat nggak? Presensi, Bu. Online. Presensi ya. Tapi kok hilang ya? Ini kejadian juga di kelas B. Duh. Ya udah, ini kalian presensi. Saya nggak tahu kenapa hilang itu. Makanya saya bingung kenapa